Yang mencet nih ya. Ini gimana Mak? Tadi File open. Ini Iya, oh, ini. Download. Nih ya, yang ini ya. Ya, oke. Beda format file-nya, Bu. Ini sih. Ya kan kalau di saya masih yang versi 10. Kalau Sama aja. Silang. Tapi nggak apa-apa, kurang lebih sama caranya. Ya, polisi menantikan dulu sebenarnya. Ya. Nah, ini tampilannya kayak gini ya. Ini ada 4 step. Kita mulai dari step 1, dia baca isi 1 gitu ya. Kita tunggu setiap lagi kita buka di Excel-nya. Ini next saja. Oh, next. Oke, ini nggak perlu diapa-apakan gitu ya. Lagi next ya. Nah ini boleh udah. diganti-ganti nih nama Lagi. labelnya. Ini kalian bisa arahkan ke sini. Observasinya ini boleh diganti misalnya tahun gitu. Itu boleh. Ini apa? Tadi ini situ 4 ya? Satu. Oh, ini situ 1. Ini yang 4 ya? Ini diganti. Ini 4 ya? Kata ibunya nggak usah diganti-ganti. Oh, iya. Bisa diganti boleh. Kalau ini mau diganti namanya boleh. Tahun. Ganti nama variabel ya. PDB itu tahun. Apa PDB sih tadi? Pastikan data type-nya itu number. PDB. Nah itu, pastikan data type-nya adalah number. Ya. PDB number. Ya, Number oke. udah. Itu lakukan yang hal yang sama ya kayak misalnya kalau mau diganti suku bunga boleh. Oh. Bunga. Ya, tempel ya. Ini tahun, Neng. Kalau mau pakai spasi pakai underline. Jadi dia nggak bisa suku bunga. Terus spasi bunga. Yang PDB yang mana? Ya, kalau sudah kita Oh, iya, tulis ini saja. Bentar, Bu. Nah, di sini dia akan membaca gitu ya. Data kita adalah data time series. Ini kalau kalian klik, itu ada banyak ya. Di sini ada yang apa? Emang ada iya yang udah. itu Ini kan data belum, Ibu. persistent. Loh. Ya, yang tidak teratur itu regular variasi kalau kita specified kan kita Kan file, terus kayaknya udah deh beda bener. data panel. Nah, kita pakai bikin yang specified. Kayaknya bener deh. Dia seriesnya tahun. Oke. Kalau udah finish, ya finish. Nah, di sini Terakhir. yes. Ini Gak satu apa-apa. lagi. Ya, dah. Ini apa? Nah, ini kalau mau ininya Tahun. import semua atau dulu, ini boleh di klik ya, double klik ya. Kalau mau langsung di blok semuanya, klik Nggak kanan bisa deh, open soalnya SEO. namanya kan tadi nggak Ya, Iya, Ini kalau mau satu-satu boleh. Ya, di blok ya. Lanjut aja ini blok. Oh iya. Berarti Itu nggak usah ya? nggak usah. Dari mana? Dari C. Dari Ya, INF. Yang ungu-ungu aja. Khawatir datanya nggak masuk, Resitnya kan itu nggak bisa diolah ya. Ini lagi. Ini RR. kanannya di biru. Tahun yang mana? Tukar ya? Tukar. Ini aja. Ini doang. OBS. Kita cuma ngecek aja, ngecek datanya kalau udah Ini import. terus Lah nggak tahu lagi. Nah sekarang kita buka ya, kita Oh, videoin aja. grup aja nggak dipakai. Nah kita uji stasionieritas dulu ya. tukar juga nggak Nah uji stasionieritas itu Ini kan nggak resit nggak? masih ya. Tapi Nah, nggak ini usah kalian kata ibunya. buka data inflasi double klik di situ. Inflasi aja inflasi. Oke. Buka inflasi aja. Oh, gue. Udah. Kemudian view. Open apa? Kuis. Ya, di situ ada file yang simple, Equation atau- gimana saja. Coba. Ayo, Nah, kalau dilihat kira-kira datanya sudah stasioner belum? Belum. Gitu ya. Nah, kita cek ya. Kita cek nih. Lah, ketinggalan, Cok. Oke, lanjut. Ya. View, kemudian dulu tes. View, kemudian dulu tes. Terus Oke, ada. pencet. Ya, ini tampilannya gini. Hah, belum ada standar. Standar. Oh, standar. Nah, ini nanti dia seperti ini ya. Jadi yang di depan udah kelihatan. Nah, ini kita awalin dari tingkat level ya. Nah, kalau udah klik OK. Nah, ini udah lolos belum? Udah stasioner belum datanya? Ya, udah. Taunya dari mana? Ya, T statistiknya lebih besar daripada nilai critical value, ya. Dan nilai probability-nya juga sudah lebih kecil dibandingkan alpha. Oke. Nah, itu lakukan hal yang sama, gitu ya, untuk semua variabel. Satu persatu, ya. Ya, oke. Nah, ini ada cara lain, ya. Ada cara lain yang bisa digunakan untuk melakukan uji stasioneritas dengan menggunakan parallelogram.
Ya, di view. Nah, di sini ada parallelogram. Diawali dari tingkat level juga. Nah, itu. Pencet. Seperti itu. Terus Ya. apa tadi? Level. Nah, Level. dikatakan sudah stasioner kalau ya diagram baloknya tuh histogramnya itu berada dalam garis putus-putus. Nih, jadi kalau misalnya dia keluar garis putus-putus nih, ya itu menandakan kalau datanya belum stasioner, gitu ya. Ini udah stasioner, ya. Ini cara lain ya, yang nah ini nanti kalau anima askar dia pakainya wajib pakai yang ini, ya karena kita butuh tahu di leg berapa. Ya. Oke, nah ini bisa di close saja. Kalian lakukan hal yang sama untuk yang variabel berikutnya, misalnya yang kurs. Yang kurs gitu ya. Bisa langsung di unit root test, view unit root test, gitu ya, di line color. Oke, standar lagi. Iya. Standar juga, standar. Terus ganti apa ini? Iya. Ya di tingkat level ya. Tingkat level. Oke, nah kalau dilihat dari ini masih yang tingkat level, stasioner belum? Belum, gitu ya. Maka kita ulangi lagi. Di view, unit root lagi, Unit 2. kemudian ganti ke First. Parallelogram. Ya. Nah, udah stasioner belum? Oke. Udah, gitu ya. Nah, gitu. Ini tadi dia stasioner di tingkat. Bukan kore. Oke. Tapi yang satunya. Nah, sekarang gimana caranya mengubah data yang belum stasioner menjadi stasioner? Ya. Unit root. Ini di quick. Ya, generate series. Quick generate series. Oke. Kemudian tulis D kurs. D itu adalah yang menandakan kalau kita sedang melakukan diferensiasi. Kurs, ya, sama dengan kurs dikurangi kurs min 1. Sama dengan mana? Sama dengan Itu yang di depan. sama dengan Kurs min 1. Sama dengan kurs. Oh, min satunya di ini. Kurs min Sama dengan kurs min 1. Ini bentar. Kurs min 1. yang di depan. Nggak kelihatan banget. Dan Nih, ya, kalau udah klik oke. Sama dengan Kurs min kurs lagi 2 kali. oh kursnya 2 kali. Kurs min kurs. Kurs Nah, itu min kurs ya. Jadi Kurs. ini, kayak kalau ini saya tulisnya uang kartal P, yang di uang kartal P min 1. Ini adalah tahapan turunan cost difference-nya. Delta uang kartal sama dengan uang kartal saat ini dikurangi uang kartal ada P min 1. Gitu. Dan oke. Ya. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Dia akan muncul di oval ya. Nih, ada nih. Oke. Nah, kalian bisa buka datanya. Ya. Nah, ini. Nah, biasanya kalau diturunkan itu nilainya berkurang 1 ya. Nah, ini. Kenapa ini bisa berkurang 1? Karena dia ada proses turunan kan. Gitu. Jadi dia butuh nilai sebelumnya sebagai faktor pengurang. Ya, jadi nilainya biasanya berkurang 1. Oke, kalian bisa cek gitu ya. Ini kalau data aslinya ini yang kurus, ini data asli. Ya, ini data yang udah diinikan, di difference itu beda. Kalau import kelihatan. Ya, ini kalau review dilihat grafiknya, ini yang sebelah kanan. Nah, ini view. Nah, ini yang sebelah kirinya yang sudah Berapa ya? Oke ya. Tuh, kelihatan nggak bedanya? Ya, oke. Kalau mau cek yang di kanan, view. Yang kurs belum lolos ya, tingkat level. graf. Ini kan belum lolos. Nah, kalau di sini dicek view, unit root. Kira tingkat level. Nah, Tingkat levelnya berapa tadi? Level-level. Nah, itu adalah Udah. cara untuk, gitu ya, salah satu cara untuk menstasionerkan data dengan menggunakan diferensiasi. Nah, itu lakukan hal yang sama ya untuk semua. Oh, jadi beda ya ininya probabilitasnya. Berarti di quick Tadi dulu tadi. yang suku bunga, yang PDB, yang inflasi, Generate itu kayak gitu. Yang tadi yang kurs min kurs. Nanti dapetnya ini. Oke, ini kita skip ya. Kita skip, kita anggap Di kalian caranya bisa yang melakukan yang untuk masing-masing. Di- Oke,
Lanjut berikutnya. Itu loh yang Ini close saja. Yang nggak boleh di close tuh di sini ya. Menu offline nggak boleh di close. Close aja sih. Karena ini Minus min tempat kita oh ya. bekerja. Ya. Oke. Blok semua variabel yang kita gunakan. Blok variabel asli dulu. Ini ada nih. Oke, blok ya, blok. Semua. Reset ya? Resetnya nggak bisa. 5. Inflasi, kurs, suku bunga, PDB sama uang kartal. 5. Ih, resetnya kepecah. Ya. Coba aku Coba. Inflasi, kurs, PDB, suku bunga sama uang kartal. Dan Suku bunga sama uang kartal. kalau udah klik kanan di kolom yang dulu, klik kanan, open as Coba equation. dari kurs, Dan kurs, inflasi, suku bunga R ya. R. Tuh, udah nggak kelihatan. Bu. Aduh, ini. Itu pindahkan posisinya ke paling depan. Coba kalau bisa. Jadi Y, variabel Y kita adalah uang kartal, spasi C, spasi inflasi, spasi kurs, spasi PDB. Bloknya spasi Oh suku bisa, bunga. bisa. Bloknya Dan Ganti apa aja? Bloknya enggak, pokoknya lock enggak. metode ganti Lock ayat. enggak. Oh, lock enggak. Taruh. Inflasi, kurs, PDB, Kurs, inflasi, PDB. R, OE, UBS, N, sama uang ongkar ini ya? Oke, automatic selection kalau udah klik PDB-nya OK. iya, iya. I-nya iya. Nah ini adalah output ayat Tahunnya dari kita. enggak, OBS enggak. OBS enggak. Udah. 5 doang. Iya. Klik kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi apa munculannya Iya. 4 kebetulan sama. Ini, terus ini buku apa? Memastikan apakah ini model terbaik, kalian bisa klik di Nine. dulu. Oh, Open. Open. As a group, habis itu Di model View. selection. Di model selection. view. Kriteria grab. Nah, langsung aja deh itu kriteria. model selection kriteria grab. Itu pilih yang AIC-nya, Applied Information Criteria Waduh, yang terkecil. Udah tahu deh. Kalau yang terkecil berarti yang punya kriteria yang panjang. Pendek. Berarti yang terpilih yang mana? Ini terus jangan Ya, view terus yang mana? apa? Ya, berarti 4. Ya, berarti memang itu Ini. dari Bukan. ya. Ini balik lagi ke estimate. Ini terus tes. Ya, balik lagi ke Oh, estimate tuh, estimate. Estimate. Oh, ntar mana estimate? Tadi berarti Dah. Nah, Estimate. kalau mau balik Oh. lagi ke awal ke sini itu kan First equation dulu. Jadi balik lagi ke Ini. objek Equation. ya. nah yang itu. Nah, ini nanti tinggal Kayaknya diinterpretasi dipindah. masing-masing. Sorry. Kak. Y-nya juga, Y-nya juga. Oh, Y-nya juga. Ini C. Y-nya pindah Salah, kemana? salah. Salah. Ini tuh beda loh soalnya nama variabelnya. Oh, iya sih. Ini apa? Engine, integrasi. Oke, di mana bunyi integrasinya? View. Kemudian di sini ada koefisien diagnostik. Nah, gimana Ada nih? longeran. Gak tahu deh. Ini namanya soalnya udah beda. Ada. Jadinya ini beda. Nah, ini longerannya. Nah, kalian scroll ke bawah. Paling bawah. Ya, posisi di bawah. Nah, itu. Kelihatan ada F statistik? Ada. Oke. Kalau sudah uji integrasinya. Ini ya di depan. Ada mau integrasi nggak di situ? Ada. Tahunya dari mana? F statistiknya lebih besar. Dibandingkan dengan nilai value. Ya, ini nilai value-nya. Ya, 0,56. Ya, betul. Oke. Nah, kalian geser ke atas sedikit. Mana Bu yang Ini ini ya. yang mana? Nah, ini yang saya blok. Vertikal yang mana ini 2,56 nih. Berapa Bu? Ini nih, ini ya nilai F statistiknya. Ya, ini ya. Nih, nilai F statistiknya harus lebih besar daripada dari critical value. Ya. Ya, kan ya. Sudah. Ya, harus lebih besar dari critical value.
Guru ini bukan tripod. Gantian nggak? Oke ya. Oke, nah di scroll naik dikit, ini adalah output jangka panjang yang biru. Ya, nah ini. Jadi yang ada pengaruh jangka panjang yang mana? Kalau jangka panjang, ciri-cirinya dia nggak ada counternya. Semuanya jangan panjang. Iya, semua jangan. Kalau ini kalau jangka pendek ada locknya gitu kan ya? Ada minsa. Iya, min satunya. Maksudnya. Tes. Ini nggak ada integratingnya yang pertama, dan dia udah nggak ada lag-lagnya ini. Ya, tadi yang signifikan yang mana? TDB. Yang inflasi signifikan nggak? Iya. 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 Enggak. Enggak. Iya. Oke, karena ini yang jangka panjang. Kita sekarang tampilkan yang jangka pendeknya. Ya, yang jangka pendeknya di view. Kemudian sama kayak tadi coefficient diagnostik, tapi di sini pilihnya error correction ya. Error correction. Dan namanya juga koreksi error. Nah di situ. Nah kalau jangka pendek, gitu ya, itu dia menampilkan per titik waktu ya. Leg 1, leg 2, leg 3, leg 4. Dia masih detail, panjang. Oke. Nah di bawahnya nih ada co-integrating. Nih. Iya, ada co-integratingnya. Yang tadi co-integratingnya dia harus apa? Nilainya di sini harus? Iya, harus negatif ya. Dan di sininya harus Positif. ya, harus signifikan ya. Ya. Oke. Kecil. Nah, Harus ini- lebih kecil dari alfa ya? Gitu. Oke. Ya, jadi jumlah generasinya lolos, kalau jangka panjangnya ada, jangka pendeknya juga ada. Kalau plus Ya nggak boleh, nggak bisa menjelaskan, tidak bisa mengoreksi kesalahan. Karena kan kita mengoreksi kesalahan itu di masalah max. Jadi dia negatif. Langsung aja ngejar dulu aja. Kan ketika tarik ulang kan tadi pakai data historis ya. Bukan data forecasting. Bolu. Tinggal ini kan pakai Beli data bolu jadi. untuk diperbaiki. Oke, nah itu, jadi itu tahapannya. Ya, nah dalam ARDR perlu ya. Dalam ARDR perlu dia gimana dia sosialisasi di sini. Residual diagnostik, gitu ya. Nah di sini ada histogram untuk uji normalitas, ya. Kemudian di sini ada apa? Serial correlation itu uji autokorelasi, oke? Ya di sini kita like diikuti saja. Oh dia nggak bisa, karena dia udah ini. Dan ada uji heteroskedasisitas di sini. Ya, untuk uji hetero ada banyak ya. Iya. Dan harusnya tulisan dan lain-lain. Oke. Ya. Nah kalau nggak mau ribet pakai angka itu kalian bisa lihat di sini aktual fitted. Aktual fitted ya di sini ada aktual fitted grab. Ya grab ya. Dan oke. Ya jadi kelihatannya jadi awal-awal jangka pendek itu dia masih fluktuatif ya. Masih naik turun tapi jangka panjang dia udah stabil. Gitu. Jadi kebijakannya mungkin tepat sasaran gitu ya. Jadi udah ternyata efeknya menangani yang menjaga jumlah uang beredar. Gitu. Oke? Ya. Udah itu aja. Jadi harusnya di sini ada apa namanya ada stability condition. Oke, jadi itu materinya. Jadi semoga bisa diikuti dari lakukan hal yang sama untuk semua variabel. Kalau gitu ya, harusnya nih kalau udah benar, itu yang kalian estimasi adalah data yang sudah distasionerkan. Jadi bukan data asli. Itu tadi kita terakhir masih pakai data asli ya. Terus data asli kan tadi ada yang tidak stasioner, ada yang sudah, gitu ya, ada stasioner di level 1, ada yang di level 2, gitu. Nah itu kalian pakainya yang di request adalah data yang sudah distasionerkan. Ya, karena kan percuma, ya, yang tadi udah di kurs tadi. Jadi kan percuma juga dong udah uji stasioneritas, terus kita udah ubah, udah dipakai buat apa? Jadi kita gunakan data yang sudah distasionerkan. Gitu ya. Oke, iya. Jadi maksudnya kan itu baru satu ya. Kita coba yang variabel lain. Oke, saya absen dulu ya.